Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, sempat, taufik serta inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka, bermuajahah dalam tausiah guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Gerabak. Maka rasa syukur itu mari kita ikrarkan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini dalam kajian online, saya akan menyampaikan tema berkaitan dengan sholat tarawih. Sering sekali kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, ada banyak sekali perbedaan yang ada di masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan sholat tarawih. Ada yang melaksanakan dengan jumlah 11, ada yang melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah 23. Sebagai seorang guru pendidikan agama Islam, kita harus bisa mengambil peran penting sebagai solusi di tengah masyarakat. Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah bagaimana Nabi Muhammad melaksanakan sholat tarawih pada zamannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut kesaksian Aisyah, bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat malam melebihi 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Akan tetapi perlu kita lihat dengan seksama, sholat qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 11 rakaat itu dengan menggunakan surah-surah yang panjang, sehingga disebutkan sampai kaki beliau itu bengkak. Karena apa? Yang dibaca itu surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dan surat-surat panjang lainnya. Yang dikejar bukan kuantitas, tapi kualitas. Sedangkan yang kaum 23 ini berasal dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab melihat ketika malam pelaksanaan sholat tarawih, Umar bin Khattab melihat di sana ada manusia yang beragam, bervariasi. Ada yang tua renta, ada yang matanya kelihatan capek,
dan manusia-manusia jenis yang lainnya. Makanya dari itu Umar bin Khattab melakukan inovasi ataupun pembaruan yang sekarang disebut bid'ah hasanah ataupun pembaharuan yang baik. Seperti hadis yang disebutkan di depan tadi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngada tentang sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak kami perintahkan, maka hal itu ditolak. Ini adalah bid'ah. Tapi bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah bid'ah dalam tataran rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan di luar itu adalah bid'ah yang diperbolehkan ataupun bid'ah hasanah. Sebagai seorang guru BAI melihat fenomena di tengah masyarakat antara kaum yang 11 dan kaum 23, seharusnya kita bisa memberikan pencerahan. Ketika awal sholat tarawih itu dilaksanakan oleh Rasulullah. Pada awalnya Rasulullah datang ke masjid menjadi imam dan hanya diikuti oleh beberapa sahabat saja. Kemudian di hari kedua semakin banyak, dan di hari ketiga masjid di Madinah itu full, dipenuhi oleh para jamaah. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak keluar untuk menunaikan sholat tarawih secara berjamaah. Ada para sahabat yang menunggu, ada para sahabat yang pura-pura batuk, ada juga sahabat yang melempar pintu Nabi dengan kerikil kecil supaya Nabi bisa segera keluar. Setelah ditunggu sampai subuh, ternyata Rasulullah SAW tidak keluar. Setelah sholat subuh, Rasulullah balikkan badan dan menyampaikan pada para sahabat, hai para sahabatku, kenapa aku tadi tidak keluar untuk menjadi imam jamaah sholat tarawih? Karena saya takut sholat tarawih itu nanti diwajibkan untuk kita semua. Karena sholat tarawih itu sangat berat untuk dilaksanakan. Kemudian untuk Umar yang 23, jadi perjalanannya sholat tarawih secara berjamaah di zamannya Abu Bakar, itu sholat tarawih itu dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Ada yang di pojokan masjid, ada yang di tengah. Jadi mereka itu berpencar untuk melaksanakan sholat tarawih. Jadi suaranya itu saling sautan, belum menjadi satu. Kemudian dari sana ada ide Umar untuk menjadikan satu imam, kemudian yang lainnya menjadi jamaah. Karena bacaan terbaik itu dimiliki oleh sahabat Ka'ab, maka Ka'ab disuruh untuk menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Mulai itulah sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Hanya ada satu imam dan seluruhnya menjadi makmum. Apa yang ingin diberikan Umar? Umar melihat bahwa masyarakat itu bervariasi. Kemudian yang kedua, sholat tarawih sendiri itu berarti istirahat. Jadi 2 rakaat salam untuk istirahat, 2 rakaat salam untuk istirahat. Berbeda dengan sebelumnya. Tapi di sini Umar melihat itu untuk kebaikan umat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari secumil kisah ini tadi kita bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Perbedaan sholat tarawih antara yang 11 dengan yang 23. Yang pertama, Rasulullah itu ingin mengajarkan kualitas bukan kuantitas, sehingga bacaan pada sholat tarawih ataupun sholat qiyamul lail yang lain itu menggunakan bacaan surah-surah yang panjang. Itu yang
poin pertama. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan sholat tarawih. Rasulullah itu khawatir sholat tarawih akan diwajibkan oleh Allah ketika Rasulullah itu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah selama 1 bulan penuh. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari Umar bin Khattab itu bisa melihat dengan jeli keadaan masyarakat sekitar, sehingga melakukan inovasi dengan melaksanakan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat bersama dengan witir. Mungkin itu secuil pelajaran yang bisa diambil pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.